Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Kita di pertemuan ini masuk di pembahasan At-Tamyiz. Ini alhamdulillah pembahasan tamyiz itu tidak terlalu banyak tambahannya, ya, tidak sama dengan hal pembahasan tamyiz. Hampir mirip di Tuhfah. Atau akan jumpai di sini pembahasannya mirip di Tuhfah. Iya, tidak seperti hal. Nanti di Qatur Nada baru ditambah lagi sedikit tentang tamyiz. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babu tamyiz. Bab tamyiz. Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minad dawat awin nisabi. Dia adalah isim mansub. Al-mufassir yang menjelaskan. Liman bahama terhadap apa yang masih samar. Minad dawat dari zat mufrad. Awin nisabi atau nisbah jumlah. Ini kan pengertian dari buku dasar kan? Ya, pengertian dari buku dasar. Jadi yang dia datang jelaskan adalah zat yang mubham atau jumlah yang mubham. Mufrad yang samar atau jumlah yang samar. Sudah masih sama dengan buku dasar. Setelah itu belum langsung kasih zat yang mubham itu apa? Nisbah yang mubham itu apa? Belum bilang. Waddatul mubhamatu arba'atu anwa. Zat yang mubham itu ada 4. Ini membantu kita untuk mengenal tamyiz. Artinya kalau ada ini maka setelahnya adalah apa? Tamyiz. Ahaduha salah satunya ala adat. Tentunya ini bosnya. Ini umul bab. Karena ini paling sering kita dapat tamyiz setelahnya. Al adat setelah bilangan. Setelah apa? Bilangan. Iya. Nah contoh ishtaroitu isrina gulaman. Perhatikan setelah isrina mansub pasti tamyiz. Malaktu tis'ina na'jatan. Perhatikan tis'in. Setelah tis'in pasti apa? Tamyiz. Mudah sekali. Wasani yang kedua. Yang kedua al-miqdar. Setelah miqdar, setelah kadar. Kadar ini masuk takaran, timbangan, meteran. Di sini masuk semuanya. Al-miqdar itu bisa masuk takaran, timbangan, meteran. Di sini langsung masuk 3. Seperti ishtaraitu kopi dan burron. Saya beli 1 kopi bur. Iya. Saya beli 1 kopi bur. Yaitu sekitar 1 kopi itu 1 sok setengah. 1 sok setengah. 1 sok kan kalau hitungan Syekh bin Bas 3 kilo. Tapi kan sok itu takaran. Takaran. Tapi kalau di kilo, hitungan Syekh bin Bas kan 1 sok 3 kilo. Berarti kalau 1 sok setengah, 4 kilo setengah. Kan begitu maksudnya. Paham Rizky? Kan 1 sok setengah ini. 1 kopi itu nilainya 1 sok setengah. Nah 1 sok kalau ditimbang, kalau ditakarkan ini. 1 sok itu 2 telapak tangan yang disatukan 4 kali. Itu 1 sok. 4 kali telapak tangan ini disatukan, itu 1 sok. Berarti kalau masih ditakar berarti berapa ini 1 kopi? Berapa kali ini? 6. Paham kan? Kan 4 kan? 4 kali begini 1 sok. Anak ini 1 sok setengah. Nah, berarti berapa begini? 6 kali. Itu 1 kopi. 2 telapak tangan disatukan. Antum ambil beras, gandum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kopi. Itu istilah untuk 1 kopi. Kemarin kan antum paham kan? Mil, barit, farsah. Ini terkait dengan takaran. Terkait dengan takaran. Jadi
Sekarang dia bilang, ishtaraitu qafizan. Saya beli 1,5 so. Buron gandum. Kenapa mansub ini buron? Hah? Tamiz. Adapun qafizan mansub karena maf'ulun bi. Kemudian wamannan samnan. Wamannan samnan. Kalau mannan itu ukurannya adalah 1 mannan itu 2 pon. Mannan itu 2 pon. Berapa lagi kalau 1 pon? 1 pon. Pernah lewat dulu 1 pon? Setengah kilo. 1 pon setengah kilo. 500 gram. 1 pon itu 500 gram, setengah kilo. Berarti ini mannan untuk yang 2 pon. Dikatakan maknanya 2 pon. Berarti ini saya beli 1 kilo samnan. Kalau samnan apa? Kalau samnan apa? Iya, kedudukan i'rabnya tamiz. Maknanya apa samnan? Supaya kita tahu ini, apa yang ditimbang ini? Saya beli 1 kilo samnan. Apa samnan? Siapa ingat maknanya? Mentega? Iya, kita bilang dia biasa juga dimaknakan minyak. Minyak samin, orang bilang minyak samin. Bisa dimaknakan mentega? Iya. Ini samnan. Kalau dalam bahasa kita apa di bahasa Indonesia? Penggunaannya di negeri kita apa samnan? Coba lihat. Kalau kamus kita di Indonesia apa? Dia lemak, cocok. Di penggunaan juga di bahasa kita lemak. Iya. Karena dia mirip dengan kata juga yang biasa kita pakai adalah samin. Gemuk. Orang gemuk itu yang berlemak. Ya, paham kan? Jadi samnan. Jadi saya beli 2 pon. Saya beli 2 pon samnan. Lemak. Ya, dari mentega, bisa juga diterjemahkan mentega. Dipahami ini? Samnan ini adalah tamiz. Shibron ardon, saya beli 1 shibr tanah. Ini untuk meteran. Untuk meteran. Saya beli 1 shibr. Berapa 1 shibr? Sejengkal. Saya beli 1 jengkal tanah. Iya, saya beli 1 jengkal tanah. Iya. Ini contoh bentuk tamiz setelah mikdar. Dari contoh ini berarti mikdar itu ada 3 di sini. Bisa yang ditimbang, bisa yang ditakar, bisa yang dimeter. Itu namanya mikdar. Mikdar itu bisa yang ditakar, dimeter, ditimbang. Contoh yang ditakar, qafizan buron. Contoh yang ditimbang, mannan samnan. Contoh yang dimeter, shibron ardon. Shibron ardon. Ini biasa sebelumnya. Ini biasa sebelumnya di buku dulu. Iya. 2 ini, nomor 1 dan nomor 2. Ini dulu kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Setelah bilangan, setelah timbangan, setelah takaran, setelah meteran. Iya kan? Itu biasa. Ini tambahannya. Wasalit yang ketiga, shibhul mikdar. Shibhul mikdar. Yang menyerupai ukuran tadi. Apakah ukuran literan? Yang menyerupai ukuran. Apakah ukuran literan, takaran atau timbangan. Nah contoh. Misqala darroh. Seberat darroh. Nah, seberat darroh. Ini kan tidak dibilang apakah di liter, ditimbang atau diukur. Yang penting seberat darroh. Nah, kalau antum dapat kata misqal setelah mansub, tamiz.
Ini di ayat. Mithqala dzarratin. Kalau dzarratin mudhafun ilai. Khairon. Kenapa itu mansub? Langsung bilang tamyiz. Kenapa? Setelah mithqal. Apa itu mithqal? Syibhul miqdar. Mirip dengan tadi ukuran. Takaran, literan atau meteran. Paham ini? Mirip dia. Karena dia seberat. Kalau dibilang seberat berarti mirip dengan timbangan. Mirip dengan timbangan. Fakhoiron tamiz. Kata Syekh, fakhoiron tamizun limithqala darrah. Maka khair itu tamiz untuk mithqal darrah. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa makana far'an litamiz. Masya Allah. Apa yang merupakan bagian untuk tamyiz. Apa yang merupakan bagian untuk tamyiz. Termasuk zat mufrad yang mubham adalah yang merupakan bagian dari tamyiz. Ini yang baru butuh tambahan pemahaman sedikit. Ketika Anda bilang hada khotam. Hada khotamun. Saya baca tanwin. Karena ini nanti bisa 3 bacaan. Hada khotamun. Ini cincin. Samar? Ini cincin. Samar? Ketika orang bilang ini cincin. Samar? Samar toh? Orang masih tanya cincin apa? Besi, emas, perak. Kan begitu? Langsung saya bilang hada khotamun. Dahaban. Ini cincin emas. Ini kata dahaban ini apa irobnya? Apa irobnya? Tamis. Kenapa? Karena dia datang menjelaskan zat yang mubham. Kan mubham ini. Ini kan samar ini cincin. Cincin apa? Kan begitu? Nah, seperti belum bilang tadi ciri-cirinya juga zat yang mubham. Apa yang merupakan cabang dari tamiz. Ini kan tamyiz. Ini adalah apa? Tamyiz dah. Ini tamyiz. Ini adalah yang dijelaskan. Hah? Ini adalah apa yang merupakan bagian dari tamyiz. Apakah khotam, cincin, bagian dari dahab? Paham pertanyaannya? Apakah cincin bagian dari emas? Paham kan? Kan dibilang cincin emas. Berarti cincin ini dari emas. Berarti dia sebagian dari emas. Paham kata penulis itu? Kalau sebelumnya itu adalah bagian untuk setelahnya. Maka dia adalah tamyiz. Walaupun dahaban ini bisa antum baca 3. Bisa antum baca bacaan lain itu. Bisa khotamun dahabun. Khotamun dahabun. Sebagai atau bayan. Nah atau bayan di tabi. Bisa juga khotamun dahabin. Dahabin, tapi jangan ditanwin. Khotamu dahabin. Sebagai mudhofun ilai yang ditakdirkan makna min. Tapi sekarang kalau dibaca nasab. Sebagai apa? Kalau dibaca nasab. Sebagai apa seperti tamyiz. Kenapa? Kan ini samar. Sama dengan antum bilang, anak bilang, hada babun. Hada babun. Tanwin, ini pintu. Kan pintu banyak. Pintu besi, pintu kayu, kan begitu. Paham ini? Ada juga pintu apa? Kaca. Kan banyak pintu. Ini pintu, pintu apa? Langsung dia bilang misalnya, dia sajan. Dia mansub. Sajan. Ini pintu kayu. Ini pintu kayu. Paham ini? Ini pintu bagian dari ini pintu bagian dari kayu. Kapan dia bagian dari tamyiz? Kapan ini adalah bagian dari tamyiz? Maka ini namanya zat mubham. Paham dah? Sapri? Ini adalah zat yang apa? Zat yang mubham. Kenapa dikatakan mubham? Karena ketika dibilang pintu, bisa pintu kayu, pintu besi, pintu kaca. Paham Sapri? Berarti ini sama ini. Karena bisa banyak kan? Sama dengan antum bilang tadi, kasih sama dengan istro itu isrin. Saya beli 20.
Kan antum bisa tuh, bisa tanya 20 apa? Nah, bisa 20 pulpen, 20 kitab, 20 kambing, 20 sapi. Kan begitu Sabri kan? Sama juga ini. Ini pintu. Pintu apa? Orang masih bertanya sama dengan bilangan. Pintu apa? Bisa pintu kayu, pintu kaca, pintu besi. Kan banyak kan? Langsung bilang babun sajan. Pintu kayu. Paham Sabri? Ini dia yang tambahan di sini. Jadi bisa zat yang mubham itu adalah kalau dia cabang dari tamyiz. Kalau dia bagian dari tamyiz. Kalau dia merupakan bagian dari apa? Tamyiznya. Walaupun ini nanti boleh dibaca lain. Karena dia ini boleh 3 bacaan. Boleh dahaban, boleh dahabun, boleh dahabin. Kalau baca dahabun atau bayan, tabi. Kalau dahabin, mudhafun ilaih. Kalau dahaban, tamyiz. Paham ya? Dia itu boleh 3 bacaan. Lihat situ wajubbatun khozzan. Ya. Hada khotamun hadidan wababun sajan wajubbatun khozzan. Selesai. Zat yang mubham. Zat yang mubham itu tidak keluar dari 4 itu. Tidak keluar dari 4 itu. Zat yang mubham. Sini tambahannya sini. Pertama al-adad, kedua al-miqdar, ketiga syibuhul miqdar, keempat makana far'an litamiz. Jika dia bagian dari tamiz. Jika dia bagian dari tamiz. Seperti itu, cincin emas. Cincin bagian dari emas. Kayu, pintu, kayu. Berarti pintu bagian dari kayu. Paham ini kan? Jelas ya? Bagiannya. Selesai. Kemudian yang menjelaskan jumlah. Kalau ini alhamdulillah tidak sama. Tidak ada bedanya dengan buku dasar. Ini mudah sekali kalau yang ini. Wal mubayyin li ibhamin nisbah. Dan yang menjelaskan kesamaran jumlah. Dan menjelaskan kesamaran jumlah. Imma muhawwal anil fa'il. Ini kan sudah ada di buku sebelumnya. Apa kata terkadang dia dipindahkan dari fa'il. Nah contoh tasobbaba zaidun arokon. Sama kan? Contoh dulu. Tafakko abakrun syahman. Sama. Toba Muhammadun nafsan. Ya setelah jumlah mubtada khobar fi'il fa'il. Wa qoli ta'ala washta'ala ro'su syaiba. Paham ya? Ini semuanya ya asalnya dari sebelumnya jumlah fi'il fa'il. Kemudian menjadi tamyiz setelahnya. Lihat tasobbaba zaidun. Zaid bercucuran. Nah, samar. Apanya? Arokon keringatnya. Tafakko abakrun. Zaid pecah-pecah. Bengkak-bengkak. Apanya? Syahman. Ya, apanya syahman? Bisa bermakna ototnya, lemaknya, uratnya. Dipahamkan? Ya. Kemudian toba Muhammadun. Muhammad baik. Muhammad baik. Apanya? Nafsan dirinya. Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Washta'ala ro'su syaiba. Muncul di kepala. Muncul di kepala. Apanya yang muncul? Dah, syaiban uban. Muncul di kepala. Apanya muncul? Kan banyak yang muncul di kepala. Bisa juga ketombe. Ya kan? Kan banyak hal yang muncul di kepala. Bisa juga apa? Kutu. Bisa juga. Kan banyak hal yang muncul di kepala. Tiba-tiba ternyata apa? Syaiban. Paham ya? Uban. Uban. Wa imma muhawwal ari maf'ul. Kadang dia dipindahkan dari maf'ulun bi. Contoh wa fajjarnal ardo uyunan. Kami pancarkan di muka bumi itu. Di atas tanah itu. Apa yang dipancarkan? Kan banyak yang dipancarkan. Ternyata uyunan mata air. Mata air. Jadi uyunan apa? Irobnya. Tamyiz. Gampang sekali. Ini tamyiz jumlah. Karena jumlah yang samar. Au an goirihima. Atau dari selain fa'il. Dari selain maf'ul. Maksudnya dari mubtada bisa juga. Seperti ana aksaru minka. Ini paling banyak ya. Setelah isim tafdil. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Saya lebih banyak dari kamu. Samar kan? Apanya lebih banyak? Ahmad? Samar. Dah? Saya lebih banyak dari kamu. Kan banyak hal yang lebih banyak. Dah? Bisa harta. Bisa apa lagi Ahmad? Uang. Bisa apa lagi?
Istri dia bilang, kan macam-macam banyak. Ternyata malan harta. Harta. Nah ini malan sebagai apa? Tamis. Wa ajmalu minka. Ketika dia bilang anak. Wa Zaidun akromu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya? Aban bapaknya. Wa ajmalu minka. Maksudnya Zaid. Zaid ajmalu minka. Zaid lebih gagah dari kamu. Apanya? Paham Abu Sulaiman? Apanya yang gagah? Kan banyak hal yang gagah. Toh? Bisa ototnya yang Masya Allah. Dah, ternyata wajahan. Apanya ternyata? Apanya ternyata? Wajahnya yang gagah. Dipahami nih? Nah ini mudah sekali. Agoir muhawal. Nah kalau ini simai, didengar dari orang Arab. Atau tidak dipindahkan dari manapun. Artinya ini kalimat didengar dari orang Arab memang langsung begitu. Datang sebagai tamiz. Contohnya selalu ini. Imtala al-ina uma'an. Sebagai apa itu ma'an? Tamiz untuk jumlah imtala al-ina. Tempat itu penuh. Al-ina bejana penuh. Imtala penuh. Bejana penuh. Penuh apa? Kan begitu kan? Samar kan? Penuh apa? Oh ma'an. Penuh apa? Air. Walillahi darruh. Ini ucapan takjub. Iya, lillahi darruh. Mulia kedudukannya. Sebutkan nama Allah, mulia kedudukannya. Siapa? Siapa yang mulia kedudukannya? Oh Farisan. Kalau antum dapat kata lillahi darruh, itu didengar dari orang Arab. Kalau dia bilang lillahi darruh, setelahnya mansub, tamis. Ini namanya simai. Didengar dari orang Arab. Kalau antum dapat kata lillahi darruh, setelahnya mansub, langsung bilang apa? Sebagai apa? Tamis. Sebagai tamis. Itu didengar dari orang Arab. Makanya dibilang goir muhawal. Tidak dipindahkan. Karena didengar dari orang Arab sudah seperti itu. Mudah sekali alhamdulillah. Karena apa yang belum sebutkan ini sudah ada di buku sebelumnya. Wala yakunu tamyizu illa nakirah. Syarat tamyiz. Tidak boleh ada tamyiz kecuali nakirah. Ini dia tidak sama dengan hal. Kalau hal beda dengan kemarin hal. Dah, kalau ini tidak panjang. Karena hal, kemarin sohibul halnya bisa, asalnya ma'rifah tapi bisa nakiro. Itu yang bikin panjang. Kalau ini tamyiz, tidak boleh ada kecuali pasti nakiro. Kalau ada kata sebagai tamyiz, pastikan nakiro. Paham ya? Tahu nakiro Sapri? Alhamdulillah. Terus, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Bil makna al-mutaqaddim fil hal. Dengan makna yang telah lewat pada hal. Maksudnya bukan berarti kita tidak butuh. Cuman dia setelah sempurna kalimat. Antum lihat tadi toh. Sudah ada fi'il baru ada fa'il. Kemudian ada tamyiz. Sudah ada mubtada baru ada khobar baru ada tamyiz. Paham maksudnya? Jelas kan? Artinya setelah sempurna kalimat artinya pokok kalimat sudah ada. Fi'il sudah ada fa'il. Mubtada sudah ada khobar. Paham ya? Dipahami ini? Sama maknanya. Terus pembahasan terakhir untuk tamyiz. Wan nasibu litamizi. Yang menasab tamyiz. Kan tamyiz itu mansub. Pertanyaan kita, siapa penasabnya? Dah, paham pertanyaannya? Siapa penasabnya itu tamyiz? Kan dia mansub. Siapa penyakitnya? Kan namanya mansub itu kan sakit. Yang menyakitinya siapa? Paham kan? Kata beliau, wan nasibu litamyiz ad-datil mubhama litamyiz datil mubhama tilka dzat. Yang menasib untuk tamyiz zat yang mubham, tadi ada zat yang mubham ada 4 kan? Yang menasib tamyiz untuk zat yang mubham, maka tilka dzat, zat itu sendiri. Jadi maksudnya gini, kalau antum dapat kata ishtaroitu isrina kolaman. Siapa yang menasib kolaman? Isrin. Zat yang mubham itu sendiri. Paham ini? Zat yang mubham. Jadi contoh tadi. Ishtaroitu. Iya. Ishtaroitu.
Antum bilang misalnya samnan. Istaraitu samnan. Iya. Tadi kalau antum langsung bilang samnan, berarti ini maf'ulun bi. Tapi kalau antum bilang sebelumnya kofizan. Ya, kofizan. Samnan. Nah sekarang. Istaraitu kofizan. Saya beli kofizan. Paham kan? Satu sok setengah. Ini maf'ulun bi. Ini apa? Kami pertanyaannya, siapa yang menasab? Kan kalau ini dinasab oleh ini. Nah, kan butuh satu maf'ul dia. Tidak mungkin dia lagi menasab ini. Kan begitu kan? Ini kan dinasab oleh ini. Fi'il fa'il. Baru datang maf'ulun bi. Pertanyaan kita, ini siapa yang menasabnya? Paham pertanyaannya? Kata penulis, zat yang mubham itu sendiri yang menasab. Berarti yang menasab dia siapa? Ini kofizan. Jadi yang menasab tamyiz itu, kalau tamyiz zat, zatnya itu sendiri. Paham Sapri? Nah, yang menasab ini Sapri ini. Zat yang mubham. Artinya yang menasab tamyiz adat, ya adatnya. Yang menasab tamyiz timbangan, timbangannya. Yang menasab tamyiz takaran, takarannya. Yang menasab tamyiz syibhul miqdar. Ya, syibhul miqdar sendiri. Paham kan ini? Jelas kan? Berarti misalnya tadi, mithqala dzarratin khairon. Yang menasab khairon siapa? Mithqal. Paham kan? Nah, sekarang yang sana, yang sana. Hada khotamun dahaban. Siapa yang menasab itu dahaban? Ah, siapa yang menasabnya? Khotam. Jadi zat yang mubham itu, itulah yang menasab tamyiz. Kalau dia zat. Nah sekarang kalau jumlah gimana? Walid tamyizin nisbati. Terus walid tamyizin nisbati. Dan yang menasab untuk tamyiz nisbah. Al-fi'ilul musnad. Fi'il yang disandarkan sebelumnya. Jadi ini bedanya. Jadi kalau antum bilang katakan toba. Ya. Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Ini bedanya. Kalau tamyiz zat yang menasabnya zat itu sendiri kan. Kalau tamyiz ini nisbah siapa yang menasabnya? Kata beliau yang menasab nafsan adalah fi'il. Sebelumnya. Paham ini? Yang menasabnya adalah apa? Fi'il. Jadi bukan jumlah. Kalau seharusnya kan kalau kita samakan dengan tadi. Tadi kan yang menasab tamyiz mufrad. Zat yang mubham. Kalau ini seharusnya kan jumlah. Bukan jumlah. Tapi fi'il. Nah, tapi apa? Sapri ini saja, ini saja. Bukan ini. Bukan Muhammad, tapi fi'il. Paham Sapri? Paham Sapri? Coba Sapri. Tasobbaba Zaidun Arokon. Arokon. Siapa yang menasab Arokon Sapri? Tasobbaba. Jadi bukan jumlah yang menasabnya. Kan padahal ini kan tamyiz jumlah. Bukan jumlah yang menasabnya. Tapi yang menasabnya hanya tasobbaba. Fi'il yang disebutkan sebelumnya. Paham ini? Paham ini? Paham Rizki? Yakin? Sapri? Itu kan dorob tu Zaidan. Siapa yang menasab Zaidan? Penasabnya isim ini. Jangan sampai antum bilang penasabnya fi'il mudhari. Penasabnya isim tuh. Kan gini. Fi'il itu kan penyakit saudara. Fi'il itu penyakit. Membutuhkan rofa dan membutuhkan nasab. Kalau dia fi'il muta'addi. Butuh objek. Kalau fi'il lazim hanya butuh fa'il. Kan fi'il penyakit saudara tahu? Antum harus pahami dulu. Fi'il kan penyakit. Iya enggak? Kalau ada fi'il butuh apa Sapri? Paling sedikit pasti dia butuh fa'il. Kemudian kalau dia muta'addi butuh apa?
Tahu muta'addi. Butuh maf'ulun bih. Itu. Berarti dia bisa merofa dan menasab. Iya kan? Kemudian pernyataan terakhir untuk tamiz. Wala yataqaddamu tamiz ala amilihi mutlaqo. Tamiz tidak mendahului amilnya secara mutlak. Tidak mungkin. Artinya yang gini saudara. Ini tadi. Ini amilnya dahaban siapa? Di tamiz mufrad. Kan khotam. Tidak mungkin ini dibalik. Beda kalau hal. Kan hal boleh mendahului sohibul hal. Kan begitu. Kalau tamiz tidak boleh. Ini sekarang. Tasobbaba Zaidun arokon. Mana amilnya arokon? Apa? Tasobbaba. Tidak mungkin dia di sini. Arokon tasobbaba Zaidun. Kalau dia sebagai maf'ulun bih bisa nggak? Kalau dia sebagai maf'ulun bih bisa nggak di depan sini? Bisa. Tapi kalau dia sebagai tamiz, tidak boleh sama sekali. Karena tamiz tidak boleh mendahului amil. Tamiz tidak boleh mendahului amil. Jelas ini? Jelas itu pernyataan? Ini pernyataan penting sekali. Jadi kalau ada kata mendahului amil, pastikan bukan tamiz. Itu hal pasti. Karena hal yang bisa seperti itu. Kalau tamiz tidak bisa. Kalau tamiz tidak bisa. Jelas? Sudah? Selesai. Kemudian setelahnya adalah babul mustatna. Kita harus ingat kembali istilah dalam mustatna. Dah? Ada istilah al-mustatna. Apa itu al-mustatna? Isim yang terletak setelah alat. Kalau al-mustatna minhu, isim yang terletak sebelum alat. Kalau ada tulisannya alat-alat pengecualian. Di sini akan ditambah lagi sedikit. Daripada buku dasar. Ya, alat-alat pengecualian. Kalau tam. Terdapat mustata minhu. Mujab. Tidak di awal penafian. Goiru mujab atau manfi. Di awal penafian. Nakis. Tidak terdapat mustatna minhu. Berarti masih ingat. Harus ingat itu. Kalau tidak lolos ini. Karena mustatna kebanyakan istilahnya itu. Karena nanti lagi ada istilah. Saya tambah memang. Supaya sebentar tidak bingung. Jadi kan itu istilah kita sudah ambil sebelumnya kan. Ada apa tadi istilah pertama? Mustatna. Apa itu mustatna? Apa? Apa mustatna? Isim yang terletak setelah alat. Kalau al-mustatna minhu, isim yang terletak sebelum alat. Kalau ada tulisitna, alat-alat pengecualian. Tam, ada mustatna minhunya. Mujab, tidak di awal penafian. Goir mujab, di awal penafian. Atau takbir lainnya manfi. Di awal oleh penafian. Nakis, tidak ada mustatna minhunya. Sekarang ada dua istilah lagi. Tambahan di buku ini. Tidak ada di buku sebelumnya. Di sini baru dikasih. Muttasil, mumfasil. Ini masalah. Muttasil, mumfasil. Dua istilah tambahan. Dan kalau antum sudah paham ini, genap istilahnya. Ini tidak ada di buku dasar istilah ini. Ada muttasil, ada mumfasil. Atau takbir yang tepatnya, jangan pakai mumfasil. Kita takbir dengan takbir yang paling tepat supaya tidak kesamar dengan domir. Kan domir kan ada mumfasil, muttasil. Ini mereka bilang mungkote. Mungkote. Saya contohkan ya, contoh dulu. Ja'a al-qawmu illa Zaidan.
Ja'a al-qawmu illa himaron. Berarti kan itu dua contoh. Ada yang saya mau sampaikan di situ. Ja'al qawmu illa Zaidan. Datang kaum kecuali Zaid. Ja'al qawmu illa himaron. Datang kaum kecuali keledai. Paham itu contoh? Datang kaum kecuali Zaid. Datang kaum kecuali keledai. Kalau setelah ilah adalah merupakan golongan sebelum ilah, maka namanya muttasil. Paham ini? Tapi kalau setelah ilah bukan dari golongan sebelum ilah, maka namanya munqati. Umair, ja'al qaumu ila Zaid. Zaid termasuk kaum? Dah, berarti apa namanya? Muttasil. Ja'al qaumu illa himaron. Keledai masuk dari kaum? Tidak, kaum kan manusia. Paham ini? Atau tidak paham kata kaum? Sapri? Kaum paham? Saya ganti saja. Ganti Sapri. Bisa juga. Ganti saja. Jami kaum. Siapa tahu tidak dipahami itu kaum. Saya bilang ja'an nasu supaya nyata. Nah, ja'an nasu ila Zaid. Datang manusia kecuali Zaid. Zaid termasuk dari manusia, Sapri? Termasuk manusia? Berarti ini namanya apa? Muttasil. Ja'an nasu illa himaron. Datang orang manusia kecuali keledai. Keledai masuk manusia? Tidak. Berarti namanya apa? Namanya apa, Sapri? Munqati. Kenapa harus tahu itu? Karena sebentar ada kaitannya dengan bacaan. Kita i'rab nanti kan tergantung muttasil munqati. Ini istilah tambahan. Dua saja. Dan itu jangan dikasih di buku baru, buku dasar. Tidak ada memang pembahasannya. Di sini baru ada. Sudah ini? Rizky? Paham saudara? Fajrin? Paham ji mana muttasil, mana munqati? Dah? Yakin? Yakin? Yakin betul? Baik. Sudah bisa lanjut? Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul mustatna. Bab al-mustatna. Isim yang terletak setelah alat. Wa adawatul istitna samaniyah. Alat-alat pengecualian itu ada 8. Harfun bittifaq. Ada huruf berdasarkan kesepakatan. Wahu illa, yaitu illa. Wasman bittifaq. Ada 2 isim berdasarkan kesepakatan. Wahuma goir wasiwa. Jadi sini dijadikan 2 saja. Goir dan siwa. Bilugotiha. Dengan lugonya siwa. Kan siwa kan boleh banyak bacaan. Dengan bacaan-bacaannya. Siwa bilugotiha. Dengan bacaan-bacaannya. Fa'innahu yuqalu fiha. Sesungguhnya dikatakan padanya itu pada siwa. 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 Karido. Seperti ridho wazannya. Wasuwa. Boleh juga dibilang suwa. Kahuda. Seperti huda. Seperti huda. Wasawa. Kasama. Seperti sama wazannya. Wasiwa. Bisa siwa. Kabina. Seperti bina wazannya. Berarti siwa bacaannya berapa? Siwa bacaannya berapa? 4. Bisa siwa, suwa, sawa, siwa. 4 bacaan. Paham Rosidin? Wafilan bittifaq. Ini saudara tambahannya di sini. Ini alat pengecualian tambahan di sini. Kalau itu tadi sudah kan? Wafilan bittifaq. Keduanya fi'il berdasarkan ittifaq. Wahuma dia adalah laisa
walayakun. Wah ini masalah. Ternyata ini laisa dan layakun termasuk alat pengecualian juga. Hati-hati. Antum boleh nanti ini. Ini contoh. Ini contoh. Ja'an nasu. Ja'an nasu. Ja'an nasu. Laisa. Laisa Zaidan. Tah? Ya kan? Datang orang-orang. Kecuali Zaid. Sama aja maknanya. Paham ini? Dah, ja'an nasu la yakun. Ja'an nasu la yakun. Zaidan. Orang-orang datang, tidak ada Zaid. Dah? Paham ini? Jadi ini la yakun, laisa apa dia? Ya termasuk alat pengecualian. Ini yang baru. Ini alat pengecualian terbaru. Tambahan hafalan lagi. Karena alat pengecualian terbaru. Paham Umair? Umair? Paham? Termasuk alat pengecualian adalah laisa dan apa? La yakun. Laisa dan la yakun. Wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyah. Ada yang mutaraddid, ragu. Mutaraddid artinya ragu. Antara fi'il dan huruf. Jadi ada alat pengecualian ragu antara fi'il dan huruf. Yaitu maksudnya bisa menjadi fi'il. Bisa menjadi apa? Huruf. Itu dia bisa menjadi fi'il, bisa menjadi huruf. Wahwa dia adalah khola, ada, hasya. Ini kan dulu kan? Wa yuqalu fiha, dikatakan juga padanya hasya, hasya. Maksudnya ini hasya bisa 3 bacaan. Hasya bisa berapa bacaan? 3. Bisa apa? Hasya. Bisa? Hasya. Bisa? Hasya. Paham ini? Bisa 3 bacaan. Inilah alat-alat pengecualian. Inilah alat-alat pengecualian. Sekarang kita masuk rinciannya. Fal mustatna bi illah. Maka yang dikecualikan dengan illah. Yunsobu dinasob. Yang dikecualikan dengan illah dinasob. Idza kanal kalamu tamman mujaban. Jika kalamnya tam mujab. Apa itu tam? Apa itu tam? Disebutkan mustataminhu. Apa itu mujab? Tidak diawal oleh penafian. Minimal antum sudah hafal dulu. Belum sebutkan. Watam dan tam huwa ma dzukira fihil mustataminhu. Dia adalah apa yang disebutkan padanya mustataminhu. Ini istilahnya harus dipahami baik-baik. Makanya penulis sebutkan. Wal mujab sementara mujab. Wahuwal ladzi lam yataqaddam alaihi nafyun wala shibhuhu. Dialah yang tidak diawali oleh penafian atau yang menyerupainya. Nah qaulihi ta'ala. Contoh tam, mujab yang wajib dinasab. Firman Allah Ta'ala. Fasyaribu minhu illa qalilan. Pertanyaan saya, ayat ini tam. Ayat ini tam. Tam. Ada mustata minuhnya? Ada mana? Mana mustata minuhnya? Waw jamaah. Paham ini? Waw jamaah. Paham Sapri? Itu fasyaribu. Itu waw jamaahnya itu mustata minuh. Kan apa mustata minuh Sapri? Isim yang terletak sebelum alat. Paham mustata minuh saudara kalau dibilang mustata minuh? Kalau mustatna? Setelah alat. Nah, itu istilah wajib antum pahami. Jadi fasyaribu minhu illa qalilan. Ini tam. Karena ada mustata minuhnya. Wau jamaah. Mujab. Pertanyaan saya kedua. Mujab. Mujab kenapa? Tidak ada penafiannya. Atau yang menyerupai penafian. Maka qaulika seperti ucapan kamu. Qomal qaumu illa zaidan. Tam ini. Tam ini. Tam. Kenapa tam ini Sapri? Saudaraku. Sudah kita lihat di mana yang saya baca. Mana? Qomal qaumu illa zaidan. Tam ini saudara.
Tam enggak? Antum paham apa makna tam? Antum lupa. Tam artinya, buka Miki buku tadi. Ada di sini tam tuh. Ada itu sebelumnya tuh Sabri. Tam. Huwa ma'dukiron fihil mustata minhu. Yang disebutkan mustata minhu. Masya Allah, jangan sampai tadi itu tidak dilihat. Sekarang, komal qawmu ila zaidan tam. Kenapa? Disebutkan mustata minhunya. Kan begitu Sapri? Mujab. Ini kalimat Sapri. Komal qawmu ila zaidan mujab. Kenapa bukan? Tahu apa itu mujab? Tidak diawali oleh penafian itu kan mujab. Berarti ini kalam mujab? Bukan. Apa makna mujab saudara? Tidak diawali oleh penafian kan? Apakah komal qawmu ila zaidan ada penafian? Tidak. Berarti mujab gak? Tahu itu mujab? Tidak diawali oleh penafian. Sekarang, komal qawmu illa zaidan mujab. Bukan. Tam Sapri, tahu tam? Tam kan ada mustatna minhunya. Kalau mujab, tidak ada penafian. Tahu penafian? Ma, la, itu musim penafian. Kata-kata yang bermakna tidak. Di depannya. So, biar. Yang penting sebelum doroba, sebelum kotala. Sekarang, lihat Sapri. Ja'an nasu illa zaidan. Tam Sapri dulu. Tam. Ada mustata minhu. Mujab. Kenapa? Mana? Berarti mujab ini dia tidak paham. Mujab itu tidak diawali oleh penafian. Tidak diawali oleh penafian. Tidak ada penafiannya. Tidak ada di sini. Ma, la, tidak ada. Tidak ada ini. Kalau tidak ada ini namanya apa? Mujab. Paham Sapri? Sekarang. Ja'an nasu illa zaidan. Mujab. Kenapa mujab? Tidak diawali oleh penafian. Itu namanya mujab. Paham Sapri? Sapri? Ini istilahnya berarti masalah. Iya enggak? Kita sepakat berarti istilahnya Sapri belum mantap. Tuh saudara, kita paham di semua istilah. Kan ada istilah tam. Kan sekarang sudah banyak istilah, ada tam, mujab, goir, mujab, nakis. Terus tadi tambah mutasil, ya, mungkoti. Ya, mungkoti. Tam itu artinya ada mustata minhunya. Paham saudara? Tam, apa artinya tam? Ada mustata minhunya. Mujab tidak diawali oleh penafian. Goir mujab diawali oleh penafian. Nakis tidak ada mustata minhu. Muntasil kalau setelah ilah adalah golongan sebelum ilah. Mungkoti kalau setelah ilah bukan bagian dari sebelum ilah. Yakin saudara? Yakin saudara? Sekarang. Ja'an nasu illa zaidan tam. Kalau dibilang tam, cari ada nggak mustata minhunya? Tam. Mujab. Bukan. Tahu apa itu mujab? Tidak penafian. Ini masalahnya selalu bilang diawali.
Kalau ini diawali oleh penafian. Kalau ini. Kalau goiru mujab. Kalau mujab tidak diawali. Oleh penafian. Paham dah? Paham Sapri? Kalau mujab apa Sapri? Tidak ada penafiannya. Tidak ada. Tidak. Kalau goiru mujab. Masalah di contoh ini. Ja'an nasu illa zaidan. Tam. Mujab. Ini masalah. Iya toh saudara. Tam kan? Tam toh. Terus mujab. Ini saya bingung. Toh. Apa itu mujab saudara? Tidak ada. Kalau tidak ada penafiannya bilang mujab. Katakan. Kalau tidak ada penafiannya. Katakan dia mujab. Kalau ada penafiannya. Katakan goiru mujab. Paham saudara? Apa itu mujab? Saya tanya dulu. Apa itu mujab? Tidak ada penafian. Toh? Kalau tidak ada penafiannya bilang mujab. Contoh. Ja'an nasu illa zaidan. Tam. Mujab. Kenapa? Tidak diawali penafian. Lumayan. Kalau saya bilang Sapri, siapa tahu la atau ma. Saya bilang ma ja'an nasu illa zaidan. Ma ja'a. Mujab? Bukan. Apa namanya? Mujab bukan. Apa namanya? Mujab. Goiru mujab. Wah betul-betul Sapri dan Sobo. Sudah paham berarti saudara? Sudah paham? Paham ji mujab? Tidak ada ma-nya di depan. Tidak ada ma-nya. Tidak ada la-nya. Tuh. Paham ini? Yakin Sapri? Iya manusia. Iya. Ini masalah. Selalu masalah di sini ini masalah istilah. Kalau antum tidak paham istilah susah. Iya. Jadi kita lihat. Jadi belum bilang. Yunsobu idha kanal kalamu taman mujaban. Dinasob. Kalau kalamnya apa? Tam. Mujab. Kalau kalamnya tam mujab. Dinasob. Paham ini kan? Belum jelaskan itu tam. Tam adalah yang disebutkan padanya mustadna minhu. Mujab adalah yang tidak diawali oleh penafian atau menyerupainya. Contoh, fasyaribu minhu illa qalilan. Ini tam mujab. Waqaulika dan seperti ucapan kamu, qaumu illa zaidan, mujab. Tam mujab. Wa kharajan nasu illa amro, tam mujab. Terus beliau katakan, sawaun kanal istitna muttasilan. Ini yang penting tam mujab. Sama saja, sawaun, sama saja. Kanal istitna muttasilan. Apakah istitnanya adalah muttasil? Apa tadi muttasil? Kalau setelah ilah itu adalah merupakan bagian dari sebelum ilah. Seperti kama masalna. Seperti contoh-contoh tadi. Tadi contoh tadi. Khorojan nasu illa amron. Mutasil atau mungkoti? Mutasil. Karena amron masuk dari manusia. Au mungkotian. Sama saja. Mutasil atau apa? Mungkoti. Pokoknya nasob wajib. Contoh mungkotian nah. Komal kaumu illa himaron. Kaum berdiri kecuali keledai. Keledai masuk dari kaum? Masuk dari kaum? Kan tidak. Berarti dia apa namanya? Mungkote. Dipahamkan? Jelas? Jelas? Mantap. Sampai situ dulu. Istirahat dulu sedikit.
Pergi siram-siram dulu kepalanya Sapri. Atau kasih dingin sana sama air gelas dingin, kompres Ki. Alhamdulillah.